Shalom buat kita semua, jumpa lagi bersama kami Persekutuan Joy dalam program Air Hidup. Dan hari ini kami berada di Jemaat Voimahen Ananfair, Kenarilang. Di dalam momen Pentakosta ini saya akan mengajak kita untuk belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yeskiel 36 ayat 25-27, di mana kita akan belajar tentang karya Roh Kudus dalam orang percaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat di dalam bacaan kita ini, kita akan belajar tentang beberapa hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah melahirbarukan. Ini bisa kita lihat di dalam ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhala. Di dalam Alkitab, Roh Kudus sering juga dikaitkan dengan air. Ya. Misalnya di dalam Yohanes 4 ayat 13-14, maupun juga Yohanes 7 ayat 38-39. Nah, di dalam Alkitab juga, di dalam bacaan kita, kata mentahirkan itu di dalam bahasa Ibraninya adalah taher. Itu dalam akar kata aslinya itu berarti menjadikan terang atau bercahaya atau menjadikan murni. Ya. Di sini pekerjaan Roh Kudus yang pertama adalah memulihkan, menjadikan murni kembali. Tadinya kotor, kemudian dilahirbarukan kembali. Ya. Ada dua hal yang disoroti di dalam bacaan tadi, di dalam ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, memurnikan dari kenajisan. Kenajisan ini bicara tentang status, bicara tentang bagaimana Roh Kudus melepaskan kita dari kekotoran. Tadinya kotor, lalu kemudian dipulihkan, dibersihkan. Lalu kemudian yang kedua, mentahirkan dari berhala. Berhala ini sebagai simbol dari iblis. Ya. Jadi tadinya kita milik iblis, kini setelah dilahirbarukan, tidak saja status kita berubah, tetapi kepemilikan kita menjadi berubah. Tadinya dimiliki oleh iblis, sekarang dimiliki oleh Allah. Itu yang pertama, melahirbarukan. Yang kedua, memberikan hati yang baru. Yeskiel 36 ayat 26 katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan hati yang taat. Mengapa hati ini perlu diperbaharui? Mengapa setelah Tuhan memulihkan status, lalu memulihkan kepemilikan, terus kemudian dia memberikan hati lagi yang baru? Ya, karena kalau di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 itu semua kecenderungan hati manusia ketika jatuh dalam dosa itu sudah mulai rusak, ya. Sehingga perlu ada pemulihan, ya. Tadinya kecenderungannya sudah mulai rusak akibat dosa, kini Tuhan kemudian memulihkan hati manusia, ya. Hal yang ketiga di ayat 27 dari pekerjaan Roh Kudus adalah dia tinggal di dalam diri orang percaya. Dia tidak sekedar memulihkan, dia tidak sekedar memperbaharui, ya, tidak sekedar merubah status, dia tidak sekedar memberikan hati yang baru, tapi Roh Kudus juga tinggal di dalam diri orang percaya. Ayat 27 dikatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu. Jika dalam perjanjian lama Roh Kudus masuk keluar, tetapi dalam perjanjian baru Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kita. Ya, kapan Roh Kudus itu tinggal? Ketika kita percaya. Efesus 1 ayat 13 katakan, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh atau dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa manfaat Roh Kudus ketika untuk tinggal di dalam diri orang percaya? Yang pertama adalah kita akan memiliki hidup yang kekal. Ya. Roma 8 ayat 1-2 katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh Kudus yang hadir dalam diri orang Kristen itu menjadi jaminan, ya. Efesus 1 ayat 14 dikatakan, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Sehingga di sini manfaat yang pertama dari Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya adalah kita memperoleh jaminan keselamatan kekal. Yang kedua, ketika Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya, kita akan semakin dibuat untuk mengerti kehendak Allah. Ya. Yohanes 14 ayat 26 katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 16 ayat 13 katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, jadi di sini manfaat yang kedua ketika Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya adalah kita akan dipimpin untuk mengerti kehendak Allah. Manfaat yang ketiga dari Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya, kita akan dimampukan untuk melawan dosa. Ya,
Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa mampu melawan dosa. Kehadiran Roh Kudus itu dalam rangka untuk memampukan kita untuk melawan dosa, ya. Ayat 27 dari bacaan kita tadi mengatakan bahwa aku akan membuat rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Sehingga di sini tujuan atau dampak dari Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya adalah dia dimampukan untuk bisa melakukan kebenaran dan melawan dosa. Filipi 2:13 katakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, ya. Itulah beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Roh Kudus, ya. Sehingga betul-betul kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya itu menjadi sangat penting. Selamat akan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.